Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu. Di sini saya Gemal Alfaza Talesang ingin mempresentasikan tugas basis data dengan judul Perancangan Basis Data Terdistribusi untuk Sistem Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh proses administrasi perjalanan dinas pegawai secara terkomputerisasi. Sistem ini mencangkup pengelolaan data pegawai, jabatan, kendaraan dinas, penerbitan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, hingga pembuatan laporan perjalanan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan perjalanan dinas menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga memudahkan pencarian data, penyusunan laporan, serta mengurangi kesalahan dalam pengelolaan administrasi perjalanan dinas. Di sini ada ERD Sistem Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas. ERD Sistem Pengelolaan Kabupaten Merauke. Yang pertama ada jabatan, atributnya ada golongan, nama jabatan, dan eselon. Yang kedua ada pegawai, atributnya nama, unit kerja, nomor HP, dan email. Dan yang selanjutnya ada ID jabatan dan pangkat golongan. Yang ketiga ada SPPD, atributnya yang pertama tujuan, yang kedua keperluan, yang ketiga NIP, yang keempat ada ID kendaraan, yang kelima ada tanggal berangkat, yang keenam ada tanggal kembali, yang ketujuh ada lama perjalanan, yang kedelapan ada sumber dana, dan yang kesembilan ada status SPPD. Dan selanjutnya yang keempat itu ada laporan perjalanan, atributnya yang pertama nomor SPPD, yang kedua tanggal laporan, yang ketiga ringkasan kegiatan, yang keempat realisasi biaya, yang kelima kendala, dan yang keenam ada status laporan. Selanjutnya ada kendaraan, atributnya yang pertama jenis kendaraan, yang kedua merek, yang ketiga nomor polisi, yang keempat tahun pembuatan, yang kelima kapasitas, dan yang keenam status kendaraan. Selanjutnya ada penjelasan relasi. Yang pertama relasi jabatan dengan pegawai. Setiap pegawai memiliki satu jabatan, misalnya kepala bidang, staf, atau sekretaris. Namun, satu jabatan yang sama dapat dimiliki oleh beberapa pegawai. Oleh karena itu, tabel pegawai memiliki foreign key, ID jabatan yang mengacu pada primary key, ID jabatan di tabel jabatan. Yang kedua ada pegawai dengan SPPD. Pegawai dapat melakukan perjalanan dinas lebih dari satu kali. Setiap perjalanan dinas akan memiliki satu nomor SPPD yang berbeda. Oleh karena itu, tabel SPPD memiliki foreign key, NIP yang mengacu pada primary key NIP di tabel pegawai. Selanjutnya relasi yang ketiga ada kendaraan dengan SPPD. Kendaraan dinas dapat digunakan oleh beberapa pegawai untuk perjalanan dinas yang berbeda, tetapi tidak pada waktu yang sama. Setiap SPPD hanya menggunakan satu kendaraan. Oleh karena itu, tabel SPPD memiliki foreign key, ID kendaraan yang mengacu pada primary key, ID kendaraan di tabel kendaraan. Selanjutnya yang keempat ada SPPD dengan laporan perjalanan. Setelah perjalanan dinas selesai, pegawai wajib membuat satu laporan perjalanan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan. Setiap laporan hanya dibuat untuk satu SPPD, sehingga tabel laporan perjalanan memiliki foreign key, nomor SPPD yang mengacu pada primary key, nomor SPPD di tabel SPPD. Selanjutnya, relasi pada laporan perjalanan dengan SPPD. Laporan perjalanan merupakan hasil atau bukti bahwa perjalanan dinas telah diselesaikan dan dilaksanakan. Setiap satu laporan perjalanan hanya berhubungan dengan satu SPPD dan tidak dapat digunakan untuk SPPD lainnya. Oleh karena itu, tabel laporan perjalanan memiliki foreign key,
nomor SPPD yang mengacu pada primary key, nomor SPPD pada tabel SPPD. Selanjutnya ada isi database SPPD Merauke yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan. Di sini saya menjelaskan tentang isi database SPPD Merauke. Di sini ada nama databasenya yaitu SPPD Merauke. Ada tabelnya, ada tabel jabatan, ada kendaraan, laporan perjalanan, pegawai SPPD. Nah, di sini ada isi database jabatan. Di sini ada tabel, nama tabelnya itu jabatan, ada ID jabatan, nama jabatan, golongan, dan eleson. Di sini tipe datanya teman-teman bisa lihat, ada tipe datanya di sini. Selanjutnya isi tabel jabatan. Di sini isi tabel jabatannya ada ID jabatan, nama jabatan, golongan, terus eleson. Di sini teman-teman bisa lihat isi jabatannya, ID jabatannya, isi nama jabatannya ada di sini. Yang berikutnya yaitu tabel kendaraan dengan nama tabel kendaraan, terus ada ID kendaraan. Di sini ada jenis kendaraan, merek, nomor polisi, tahun pembuatan, kapasitas, terus status kendaraan. Di sini ada tipe-tipe datanya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Yang ada di sini ada isi data, isi tabel kendaraan. Isi tabel kendaraan, di sini ada ID kendaraan, terus jenis kendaraan. Di sini ada jenis-jenis kendaraannya. Di sini merek kendaraan dan ada merek-merek kendaraannya. Nomor polisi, di sini ada nomor-nomor polisi. Terus yang berikutnya tabel laporan perjalanan dengan nama tabel laporan perjalanan, ID laporan, nomor SPPD, tanggal laporan, ringkasan kegiatan, realisasi biaya, kendala, atau status laporan dengan tipe data. Teman-teman bisa lihat sendiri tipe datanya. Isi tabel laporan perjalanan ada ID perjalanan, terus nomor SPPD, terus tanggal laporan, ringkasan kegiatan. Yang berikutnya tabel pegawai. Tabel pegawai, nama tabelnya SPPD, nomor SPPD, ada NIP, ada ID kendaraan, ada tujuan, ada keperluan, tanggal berangkat, tanggal kembali, lama perjalanan, sumber dana. Di sini ada tipe datanya, kita menggunakan varchar. Teman-teman bisa lihat sendiri. Yang berikutnya yaitu isi tabel pegawainya. Yang isi tabel pegawainya ada NIP. Di sini ada NIP, terus nama, terus ID jabatan, terus unit kerja. Yang berikutnya tabel SPPD. Ini ada nama tabel SPPD. Nah, nomor SPPD ada NIP, ada ID kendaraan, ada tujuan, ada keperluan, tanggal berangkat, tanggal kembali, lama perjalanan. Terus tipe datanya ada di sini. Lanjut lagi isi tabel SPPD. Di sini ada nomor SPPD, terus ada NIP, ada ID kendaraan, terus ada tujuan. Lanjut lagi, nanti bakal dijelaskan dengan teman saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke query. Di sini ada query yang pertama yaitu select from pegawai. Mana query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel pegawai. Semua kolom seperti NIP, nama, ID jabatan, unit kerja akan ditampilkan tanpa ada penyaringan data. Lalu yang berikut ada query 2 di mana select P NIP, P nama, J nama jabatan, from pegawai P, join jabatan J, on P ID jabatan. Yang mana query ini menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel pegawai dan jabatan berdasarkan ID jabatan. Tujuannya agar setiap pegawai ditampilkan bersama nama jabatan. Berikut query 2. Query ini menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel pegawai dan jabatan berdasarkan ID jabatan. Mana tujuannya itu agar setiap pegawai ditampilkan bersama nama jabatannya.
Yang berikut kuel 3 select from kendaraan, yang mana kuel ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel kendaraan, termasuk ID kendaraan, jenis kendaraan, merek, nomor polisi, dan status kendaraan. Yang berikut query 4. Query ini menampilkan data kendaraan yang memiliki kondisi atau status baik menggunakan where sebagai filter. Lalu yang berikut query 5 select from SPPD. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel SPPD seperti nomor SPPD, NIP, ID kendaraan, tujuan perjalanan, dan informasi lainnya. Yang berikut query 6. Query ini menggabungkan tabel SPPD dan pegawai menggunakan join berdasarkan NIP. Dengan demikian informasi perjalanan dinas dapat ditampilkan bersama nama pegawai. Yang berikut query 7. Query ini menggunakan join pada 3 tabel, yaitu SPPD, pegawai, dan kendaraan. Yang mana tujuannya itu untuk menampilkan informasi perjalanan dinas beserta pegawai dan kendaraan yang akan digunakan. Berikut query 8, mana select count as jumlah pegawai from pegawai. Query ini menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah seluruh data pegawai pada tabel pegawai. Berikut jumlah data pegawai ada 100. Lalu ada query 9 select status SPPD count as jumlah from SPPD group by status SPPD, yang mana query ini menggunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan status SPPD, kemudian menghitung jumlah data pada setiap status menggunakan fungsi count. Mana hasilnya itu query SPPD yang sudah diajukan ada berjumlah 27, yang sudah disetujui ada 24, dan yang sudah selesai ada 49. Berikut query 10 select PNIP, P-nama, count as nomor SPPD as jumlah perjalanan from pegawai P, join SPPD as on PNIP as NIP, group by PNIP, P-nama, having count as nomor SPPD. Mana query ini menggabungkan tabel pegawai dan SPPD, kemudian menghitung jumlah perjalanan dinas yang dilakukan setiap pegawai. Lalu having digunakan untuk menampilkan hanya pegawai yang telah melakukan perjalanan lebih dari 1 kali. Dimana di sini hasilnya akan menampilkan NIP, nama pegawai, dan jumlah perjalanan dinas bagi pegawai yang memiliki lebih dari 1 SPPD. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.